Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas cerita menarik tentang kehidupan nomaden keluarga Walsh dan mimpi mereka membangun sebuah rumah yang mereka sebut castle. Cerita perjalanan hidup Janet Walsh dan keluarganya ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul The Glass Castle yang dirilis pada tahun 2017. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Latar waktu dikisahkan pada tahun 1989, di mana seorang wanita bernama Janet Walsh sedang makan malam bersama rekan bisnis David, kekasih Janet, di sebuah restoran mewah. Janet menceritakan kehidupan sebagai penulis berita di Daily News New York yang kadangkala mendapat ancaman dari orang yang dia beritakan. Cerita Janet membuat tertawa orang-orang yang mendengarnya. Ketika seorang pelayan ingin membereskan meja makan, Janet meminta untuk membungkus semua makanan yang tersisa untuk dibawa pulang. Rekan bisnis David bertanya-tanya tentang dari mana asal Janet dan siapa keluarganya. Janet pun menjawab, ibunya seorang seniman dan ayahnya seorang insinyur. Pertemuan bisnis berjalan lancar. David mendapat kesepakatan bisnis dari rekan bisnisnya, hal itu membuatnya bahagia. Sebelum berpisah, karena David masih ada pekerjaan, Janet menegaskan bahwa untuk pertemuan bisnis lainnya nanti, biarkan dia sendiri yang berbohong mengenai orang tuanya. Selanjutnya, Janet pulang ke apartemen, sedangkan David harus kembali bekerja. Di perjalanan pulangnya dengan taksi, ketika taksinya tengah berhenti, tanpa sengaja Janet melihat seorang wanita tua tengah mengais-ngais tempat sampah, dan seorang pria tua yang tiba-tiba menendang bagian depan taksi yang ditumpanginya. Ternyata, pria dan wanita tua itu adalah orang tua Janet. Ayah Janet bernama Rex Walsh dan ibunya bernama Rosemary Walsh. Sesampainya di apartemen, Janet menelpon Lori, kakak perempuannya yang juga sudah tidak tinggal bersama orang tua mereka. Janet menceritakan bahwa ia tidak sengaja melihat orang tua mereka. Cerita mundur ke masa ketika Janet masih kecil. Saat itu, dia sedang membaca buku, sedangkan ibunya sedang sibuk melukis. Janet berkata pada ibunya bahwa dia lapar. Akan tetapi, ibunya menolak membuatkannya makanan dan lebih memilih untuk tetap lanjut melukis. Janet diminta untuk memasak makanan sendiri, bahkan ibunya juga minta sekalian dimasakan. Namun, hal tidak terduga terjadi. Saat sedang memasak sosis, baju Janet terkena api. Ibunya segera menolong begitu mendengar Janet berteriak karena tubuhnya terbakar. Janet kemudian dirawat di rumah sakit. Seorang dokter menginterogasi Janet tentang sebuah musibah yang dialaminya. Dokter itu tidak habis pikir mengapa anak sekecil Janet memasak makanannya sendiri. Dia juga curiga alamat rumah yang diberitahukan orang tuanya tidak benar. Janet mengatakan kalau dia sudah biasa masak sendiri, dan katanya kemanapun mereka pergi, di sanalah rumah mereka. Tidak lama kemudian, orang tua dan saudara-saudaranya datang. Dokter merasa aneh melihat bagaimana interaksi keluarga Janet. Saat itu, Brian juga sedang terluka di bagian kepalanya karena jatuh. Dokter menyarankan kepada Rex agar Brian diperiksa, tapi menurutnya itu tidak perlu. Satu anak ke rumah sakit saja sudah cukup baginya. Hari selanjutnya, Rex bersama istri dan anak-anaknya datang lagi ke rumah sakit. Tetapi mereka tidak segera turun dari mobil. Mereka berencana untuk membawa kabur Janet dengan Brian sebagai pengalih perhatian. Mereka tidak bisa membiarkan Janet terlalu lama di rumah sakit karena tidak memiliki uang untuk membayar tagihan. Rex dan Brian pun turun dari mobil dan masuk ke rumah sakit. Di dalam, Brian langsung berpura-pura kesakitan. Ketika semua orang fokus pada Brian, Rex diam-diam masuk ke kamar Janet dan menggendongnya keluar. Rex akan membawa keluarganya untuk pindah rumah lagi. Dalam perjalanan, Rex menunjukkan desain rumah yang telah dibuatnya.
Brian bertanya apakah rumah mereka nanti bisa memakai dinding dan langit-langit kaca. Rex mengiyakan agar mereka bisa melihat bintang saat malam. Lalu Janet meminta tangga ke kamarnya juga menggunakan kaca. Janet bertanya lagi, apakah mereka benar-benar akan membangun rumah? Rex menjawab, tentu saja. Dia menjelaskan alasan mengapa mereka selalu berpindah-pindah rumah, yakni demi mendapatkan tempat yang pas untuk membangun rumah yang disebutnya sebagai kastil. Janet kemudian memberitahu apa yang dikatakan dokter di rumah sakit, bahwa membaca buku dan berdiam diri di rumah bukan pendidikan yang baik. Dia harus pergi ke sekolah sungguhan. Tanpa diduga, Rex tiba-tiba membelokkan mobilnya keluar dari jalan dan berhenti di sebuah tanah lapang. Mereka semua keluar dari mobil. Rex mengajak anak-anaknya melihat alam dan menjelaskan berbagai hal. Dia ingin menunjukkan dunia nyata yang sebenarnya dan menjelaskan bahwa dari kehidupan nyatalah mereka belajar. Kemudian Ross tiba-tiba berlari dan mengatakan kalau dia melihat pohon terindah selama hidupnya. Dia pun sangat bersemangat untuk segera melukis pohon tersebut. Karena melukis membutuhkan waktu yang lama, mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Janet mendekat pada Ross dan bertanya kenapa pohon itu. Ross menjawab, angin telah menerpa pohon itu semenjak tumbuh. Tapi pohon itu menolak untuk jatuh. Perjuangan itulah yang membuat pohon itu indah. Malam ketika semua sudah tertidur, Janet terbangun karena merasa melihat sesuatu di kejauhan. Dia kemudian membangunkan ayahnya dan memberitahu kalau dia mungkin melihat sesuatu yang menyeramkan. Rex memiliki cara sendiri untuk membuat Janet tidak takut. Dia menjawab, itu adalah hantu yang sudah lama dia kejar. Rex kemudian mengajak Janet mendekat ke api unggun untuk membantu membuka perban di perutnya. Janet menangis ketika melihat bekas luka bakar yang menurutnya mengerikan. Tapi Rex berkata, kalau itu tidak mengerikan, katanya bekas itu menunjukkan bahwa Janet kuat. Scene maju ke tahun 1989 memperlihatkan Janet di apartemennya sedang terbaring memikirkan masa lalunya. Keesokan paginya, Janet mendapatkan hadiah dari David sebuah kursi mahal. Tapi Janet tampaknya tidak begitu menyukai hadiah tersebut. David dan Janet memang sudah lama tinggal bersama. Mereka berdua sudah bertunangan dan akan segera menikah. Namun Janet belum memberitahu kedua orang tuanya. Hari itu, Janet akan makan siang bersama ibunya dan memberitahu mengenai hubungan mereka. Janet pun makan siang bersama ibunya di sebuah kafe. Janet mengatakan keberatannya tentang keputusan orang tuanya untuk menjadi gelandangan di New York. Setelah itu, Janet memberitahu bahwa ia akan menikah dengan David. Ross tidak setuju dan berkata kalau Janet harus mencari cara untuk memberitahu hal itu kepada ayahnya yang kemungkinan besar juga tidak akan setuju. Scene mundur lagi ke masa Janet kecil. Janet baru saja memiliki adik bernama Maureen. Tapi tiba-tiba Rex tergesa-gesa memerintahkan anak-anaknya untuk bergegas masuk ke mobil. Let's go, kids! What's going on? Feds are on our tail. Truck leaves 15 minutes. Really? He means the bill collectors. Mereka akan meninggalkan rumah karena dikejar oleh penagih hutang. Janet dan saudara-saudaranya sendiri sebenarnya sudah lelah terus hidup berpindah-pindah. Rex pun berjanji itu merupakan pindah rumah yang terakhir. Kali ini mereka pindah ke rumah terbengkalai di daerah pinggiran. Tak ada listrik dan air, jadi mereka selalu pergi ke kolam renang umum untuk mandi. Ross sudah mencoba membujuk Rex agar mereka pergi ke rumah orang tua Rex, tapi Rex selalu menolak. Di kolam renang, Rex melihat Janet hanya berada di pinggir kolam karena tidak bisa berenang. Rex kemudian menghampiri Janet lalu membawanya ke tengah kolam untuk diajari berenang. Berbeda dengan cara orang pada umumnya mengajari berenang, Rex melempar Janet beberapa kali ke kolam hingga membuat Janet hampir tenggelam. Don't be scared. I got you. You're gonna learn to swim today. It's okay. Meskipun akhirnya Janet mulai bisa berenang, namun karena sudah terlanjur takut dilempar lagi, dia pun pergi meninggalkan ayahnya. Rex mengejar Janet dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan akan bermanfaat untuk Janet sendiri. Pemilik kolam renang yang mendengar keributan menghampiri Rex dan putrinya. Singkat cerita, terjadi sedikit perkelahian antara Rex dengan pemilik kolam renang karena kata-kata Rex yang menyinggung. Setibanya mereka di rumah, Rex dan Ross bertengkar. Ross sudah tidak tahan jika harus terus hidup berpindah-pindah.
Rex yang menyukai kebebasan tidak setuju dengan keinginan Ross. Ross pun memutuskan membawa anak-anaknya untuk pindah ke Wells. Namun sebelum berangkat, tiba-tiba Ross tampak ragu bila tidak ada Rex bersamanya. Dia kemudian mencoba mengajak Rex untuk ikut. Tapi Rex yang keras kepala tetap tidak bergeming. Janet pun keluar mobil mencoba membujuknya. Are you coming? Negative. All right, let's do it. I got him. Move over, baby. I'm driving. Scene maju lagi memperlihatkan Janet dan David yang sedang dalam perjalanan ke rumah orang tua Janet. David tampak begitu gugup, keringatnya terus bercucuran hingga baju yang dia kenakan basah. David tidak bisa membayangkan apa yang akan Rex lakukan padanya karena dia tahu orang tua Janet tidak menyukainya. Janet menenangkan David. Dia berkata, apapun yang terjadi, mereka berdua akan menikah. Orang tua Janet tinggal di sebuah gedung tua yang tidak berpenghuni dan hanya direnovasi seadanya. Saudara-saudara Janet yang sudah hidup mandiri juga berkumpul di rumah hari itu. Terjadi perdebatan antara Janet dan Rex. Menurut Rex, Janet tidak bahagia dengan hidupnya yang sekarang dan hubungannya dengan David hanyalah sandiwara. Janet menyangkal, dia berkata hidupnya bahagia bersama David. Balik lagi ke masa lalu ketika Rex bersama istri dan anak-anaknya akhirnya tiba di rumah orang tua Rex. Saat makan bersama, Erma, ibu Rex tiba-tiba memukul kepala Brian karena memuntahkan makanan yang diberikan. Melihat itu, Janet langsung marah kepada Erma. Tapi kemudian Janet ditegur oleh Rex agar bisa bersikap sopan kepada Erma. Karena bagaimanapun, Erma adalah nenek mereka dan mereka akan tinggal bersama sementara di sana. Malam harinya, Janet yang terbangun dari tidurnya melihat ayahnya sedang memperbaiki desain rumah impian mereka. Esoknya, Rex membawa keluarganya pergi ke rumah yang akan mereka tinggali selanjutnya. Setibanya di rumah baru, mereka bekerja sama membereskan rumah itu dan menata sedemikian rupa hingga bisa nyaman ditinggali. Next north. Suatu pagi, Maureen membangunkan Janet karena merasa lapar. Janet hanya menemukan mentega. Dia pun mencampurkan gula, kemudian membiarkan Maureen menyantapnya. Namun kemudian Ross menegur mereka karena memakan mentega yang dia simpan untuk dimakan dengan roti. Lori kesal dengan orang tuanya. Makan roti dengan mentega baginya hanya omong kosong karena mereka bahkan belum makan selama 3 hari. Janet bertanya kepada Rex, tidak bisakah mereka makan telur atau kacang, atau apapun tidak perlu yang mahal. Rex kemudian meminta uang kepada Ross untuk membeli bahan makanan, namun hingga malam Rex tak kunjung pulang. Dia pulang ketika semua orang sudah tidur. Mendengar suara langkah kaki Rex pulang, Janet menghampiri dan melihat ayahnya itu terluka parah di lengannya. Janet bertanya apa yang bisa dia lakukan. Rex pun meminta Janet untuk menjahit lukanya. Awalnya, Janet merasa tidak bisa melakukannya, tapi Rex meyakinkan Janet untuk lebih berani. Sambil menangis, Janet memberanikan diri menjahit luka Rex. Setelah itu, Rex berkata bahwa terkadang dia merasa hanya Janetlah yang masih percaya padanya. Dia pun berjanji akan melakukan apapun yang Janet minta. Lalu Janet bertanya, apakah Rex bisa berhenti minum? Sebab ketika mabuk, Rex tidak bisa mengurus mereka dengan baik. Janet mengatakan, dia bukannya malu punya ayah seperti Rex, namun setidaknya jika berhenti minum, Rex jadi punya cukup uang untuk makanan. Dia yakin Rex pasti bisa melakukannya jika mau. Pagi harinya, Rex membangunkan Janet. Dia meminta Janet berjanji tidak akan mengganggunya selama beberapa hari. Rex juga berkata, jika dia berteriak meminta alkohol, Janet tidak boleh memberikannya. Rupanya, Rex berniat untuk melawan ketergantungannya dengan alkohol sesuai permintaan Janet. Selama beberapa hari, Rex diikat di atas ranjang. Dia terus berteriak seperti orang sekarat meminta alkohol. Tapi Ross dan anak-anaknya tidak memberikannya, karena mereka pun ingin Rex berhenti minum. Please. Give me a drink. I can't, Dad.
promised you. You want me to die? Do you want your daddy to die? I'll get you some water. No. I don't care about your stupid promise! Go get Singkatnya, Rex akhirnya dapat berhenti dari kecanduannya minum alkohol dan ia dapat bekerja untuk menafkahi keluarganya. Kondisi keluarga mereka jauh jadi lebih baik, mereka bahkan bisa merayakan Natal bersama. Semua anak mendapat kado yang diinginkan, tapi Janet hanya mendapat buku. Ross berkata, dia kesulitan mendapatkan buku bacaan yang bagus. Jadi, dia pikir Janet bisa menulis sendiri apa yang dia pikirkan di buku. Rex kemudian meminta Janet melihat bintang sambil berbaring di salju. Rex ingin Janet mengklaim satu bintang untuk jadi milik Janet sebagai hadiah Natal seperti yang dilakukan Lori dan Brian. Janet kemudian memilih satu bintang yang paling bersinar terang yang ternyata itu adalah planet Venus. Scene maju kembali ke pertemuan David dengan keluarga Janet. Melihat David sudah sangat mabuk, Janet mengajaknya untuk pulang. Namun Rex menahannya, dia menantang David adu panco. Janet sebenarnya tak mengizinkan, namun David memaksa untuk melakukannya. David hampir saja kalah sampai kemudian Janet menyemangatinya untuk mengalahkan Rex. David pun menang, tetapi Rex tidak menerima kekalahannya, tiba-tiba memukul David. Okay, you guys want to be idiots? Go! Come on, David! How's that feel, boy? Come on, David! Kick his ass! Whatever you want to throw at me, old man. Janet sangat marah kepada Rex. Dia pun mengatakan bahwa David adalah tunangannya, kemudian pergi membawa David pulang. Sesampainya di apartemen, David menganggap orang tua Janet benar-benar gila. Sebab itu, dia ingin Janet berhenti berhubungan dengan keluarganya, dan mereka berdua akan memulai hidup bersama. Kembali ke masa lalu, ketika ibu dari Ross meninggal, Janet dan saudara-saudaranya dititipkan di rumah Irma. Suatu malam, di kamar tidur, Janet dan saudara-saudaranya menemukan buku catatan milik Rex. Di dalamnya tertulis, mustahil untuk bernafas di saat kau tenggelam dalam kotoran. Esoknya, saat Janet hendak mengambil rautan pensil di kamar, dia mendengar suara Irma sedang berbicara dengan nada memaksa kepada Brian. Dia pun mendekat dan melihat Irma tengah duduk sambil memegangi celana Brian. Janet memberitahu Lori bahwa Irma melecehkan Brian. Lori yang datang untuk menenangkan berdua malah mendapat tamparan dari Irma. Akhirnya, Irma dikeroyok oleh Lori, Janet, dan Brian. Tak lama kemudian, Paman Stanley datang melerai. Irma berkata kalau dia hanya sedang membantu Brian memperbaiki celananya. Sore harinya, Rex dan Ross datang untuk menjemput mereka. Mengetahui telah terjadi keributan, Rex memarahi anak-anaknya. Janet memberi alasan kalau mereka hanya berusaha menyelamatkan Brian. Tapi Rex berkata, seharusnya Brian sebagai anak laki-laki mampu melindungi diri. Malam hari ketika mereka sampai di rumah, Rex tidak ikut turun masuk rumah. Janet sadar Rex pasti akan minum-minum lagi. Tidak mau hal itu terjadi, Janet tidak mau turun dari mobil jika Rex tidak turun. Namun Rex memaksanya keluar kemudian pergi untuk minum-minum. Pagi harinya, Ross memarahi Rex karena terlalu banyak minum. Dia meminta Rex mencari pekerjaan. Rex yang mabuk balik memarahi Ross. Mereka bertengkar hebat hingga Ross hampir jatuh dari lantai atas rumah mereka. Beruntungnya, Ross berhasil selamat karena Janet bergegas membantu Rex menariknya. Namun seakan sedang melakukan prank, tiba-tiba Rex dan Ross berhenti bertengkar dan tertawa bersama melupakan keributan hebat yang baru saja terjadi. Janet dan saudara-saudaranya mulai tak habis pikir dengan tindakan orang tua mereka. Janet mengatakan pada Ross untuk meninggalkan Rex. Sayangnya, Ross sudah terlanjur terlalu mencintai Rex. Rex adalah satu-satunya orang yang mendukung hobinya melukis. Menyadari bahwa kedua orang tuanya tidak pernah mengurus dirinya dan saudara-saudaranya dengan baik, jadi dia mengajak saudara-saudaranya untuk sekolah dan menabung agar bisa pergi dari rumah ketika sudah cukup umur. Singkat cerita, Janet sudah mulai kuliah.
Lori yang sudah dewasa juga sudah memiliki cukup tabungan untuk hidup mandiri. Dia pun menjadi orang pertama yang meninggalkan rumah. Tentu saja hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan Rex. Rex menginterogasi Janet, Brian, dan Maureen untuk mengatakan kemana Lori pindah. Karena tidak ada yang mau memberitahu, Rex membuat mereka bertiga berjanji tidak akan keluar dari rumah. Selang beberapa hari setelah kepergian Lori, Rex mendapat kabar bahwa Erma meninggal dunia. Rex dan keluarganya mendatangi pemakaman Erma. Setelah pemakaman selesai, mereka kembali ke rumah tanpa Rex. Di perjalanan pulang, Janet mulai menyadari ada hal aneh yang terjadi pada Rex. Dia lalu memutuskan menyusul Rex di sebuah bar. Di sana Rex memintanya mengobrol dengan seorang pria bernama Robbie yang akan Rex manfaatkan untuk mendapatkan uang. Kepada Robbie, Erma mengatakan bahwa dia sedang mengumpulkan uang untuk pindah ke New York. Berpikir Rex juga tahu rencana Janet pindah, Robbie membicarakan tentang hal tersebut dengan Rex. Rex menahan marahnya sembari menatap Janet. Selanjutnya, pria itu mengajak Janet mampir ke apartemennya. Karena masih marah, tanpa pikir panjang, Rex mengizinkan pria itu membawa Janet. Robbie hendak memaksa Janet tidur bersama. Tapi kemudian, Janet menunjukkan bekas luka bakar di perutnya yang sontak membuat pria itu kaget. Setelah itu, Janet langsung pulang dijemput Rex. Di dalam mobil, Rex memberikan uang bagian Janet yang membantunya memenangkan banyak uang dari pria itu. Merasa tidak tahan lagi dengan perilaku Rex, Janet berniat untuk bergegas pergi ke New York. Namun Janet harus menghadapi kekecewaan ketika melihat tabungannya hilang. Dia menduga Rex lah yang mengambil isi tabungannya. That money was mine. Well, they sure gutted your piggy, didn't they? Any suspects? Scene maju lagi memperlihatkan Janet yang tengah bekerja di kantornya. Hari itu, dia mendapat telepon dari Maureen yang mengatakan akan pindah ke California. Janet memberitahu Lori, mereka pun jadi merasa bersalah karena meninggalkan Maureen sendiri tinggal bersama orang tua mereka yang bahkan mereka sendiri tak sanggup menghadapinya. Tak lama kemudian, tibalah hari pesta pertunangan Janet dan David. Rex dan Ross tiba-tiba datang, padahal mereka tidak diundang. Terjadilah pertengkaran antara Janet dan Rex. Rex bersikukuh tidak setuju Janet menikah dengan David. Anehnya, Ross yang awalnya tidak setuju tiba-tiba mendukung. Janet pun meminta Ross mengatakan apa tujuan sebenarnya. Ternyata Ross berencana untuk meminjam uang $1 juta kepada David untuk membeli tanah warisan yang dijual oleh adiknya. Janet sangat kecewa dan marah dengan kelakuan orang tuanya. Sejak kecil, keluarga mereka bisa saja hidup layak apabila menjual tanah warisan yang didapat Ross. Namun hal itu tidak dilakukan hanya karena kemauan Rex yang tidak ingin hidup dari uang hasil warisan. Mulai hari itu, Janet memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Balik lagi ke masa lalu, Janet akhirnya meninggalkan rumah. Rex terlihat begitu sedih melihat anak yang paling disayanginya pergi. Tinggal Brian sendiri yang harus menjaga Maureen. Maju lagi ke masa sekarang, pagi itu David mengingatkan Janet bahwa akan ada makan malam dengan klien bisnis David dan sebisa mungkin mereka harus bisa mendapatkan kesepakatan bisnisnya. David juga mengingatkan untuk tidak terpengaruh apapun yang dikatakan orang tua Janet. Beberapa saat setelah David berangkat kerja, Janet mendapatkan telepon dari Ross yang mengajak untuk bertemu. Janet tidak mengangkat teleponnya, dia hanya mendengarkan pesan suara yang ditinggalkan. Tiba-tiba Ross datang ke kantor Janet. Dia memberitahu bahwa Rex sakit dan tidak mau berbicara semenjak bertengkar dengan Janet di pesta pertunangannya. Ross meminta Janet menemui Rex berharap keadaannya bisa jadi lebih baik. Tetapi Janet menolak. Dia sudah berjanji pada David tidak akan berurusan lagi dengan masalah orang tuanya. Selanjutnya, Janet melakukan pertemuan dengan kedua saudaranya, Lori dan Brian, untuk makan siang. Lori dan Brian memberitahu bahwa kemungkinan usia ayah mereka tinggal sebulan lagi akibat dari kebiasaan mengkonsumsi alkohol selama 50 tahun. Janet kemudian teringat masa ketika masih kuliah. Saat itu, dia terpaksa keluar dari kampus karena kekurangan biaya. Rex tiba-tiba datang ke asramanya membawakan sejumlah uang agar Janet tetap bisa lanjut kuliah. Your mom says that you're jumping ship.
Did you come all the way here from Welch just to rub it in my face? The hell you are. 100% mink. Should be able to pawn that for at least 50. Your ma said I finally had a good reason to gamble. Balik lagi ke masa sekarang, terlihat Janet dan David sudah berada di restoran bersama klien bisnis David. Klien tersebut bertanya-tanya tentang orang tua Janet. Seperti biasa, mereka mengatakan kalau orang tua Janet seorang seniman dan insinyur. Saat itu fokus Janet sedikit terganggu karena terus kepikiran tentang Rex. Dia pun izin pergi ke toilet. Di toilet, dia merenung dan mengingat kembali perjalanan hidupnya selama ini. Janet menyadari meskipun banyak kesulitan yang dia alami karena Rex, tapi banyak juga kenangan indah yang mereka buat bersama. Janet kemudian kembali ke meja. Dia memberitahukan kebenaran tentang ayahnya yang hanyalah seorang pemabuk, tapi tak pernah membuatnya menjadi orang lain. Setelah mengatakan itu, Janet kemudian pergi. Dia berlari menuju rumah kedua orang tuanya. Janet menemui ayahnya yang sedang sekarat dan mulai mencoba mengajak bicara tentang masa kecilnya. Rex pun mulai berbicara lagi. Dia mengatakan kalau Janet adalah seorang gadis cantik dan betapa bangganya dia pada putrinya tersebut. Singkat cerita, akhirnya Janet membeli sebuah rumah sederhana dan meninggalkan pekerjaannya sebagai penulis berita gosip. Pada hari perayaan Thanksgiving, ia kedatangan ibu dan juga saudara-saudaranya. Mereka makan malam bersama dengan bahagia sambil mengingat kenangan bersama Rex yang saat itu sudah meninggal dunia. Rex mengajarkan kebebasan dan perjuangan hidup kepada anak-anaknya. Namun di balik itu semua, ia ingin anak-anaknya memiliki kenangan manis yang bisa membuat mereka merasa beruntung. Dengan segala hal yang terjadi, Rex tetaplah ayah yang hebat karena mampu membentuk karakter yang kuat pada anak-anaknya. Sayangnya, hingga akhir hidupnya, Rex belum bisa membangun rumah impian mereka. Seperti itulah kisah tentang kehidupan nomaden keluarga Walsh dan mimpi mereka membangun sebuah rumah yang mereka sebut castle. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.